Dimas berdiri membeku di depan meja rapat besar berlapis kayu mahoni ketika ayahnya dengan suara dingin mengumumkan bahwa perusahaan keluarga telah dijual kepada pihak asing tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang membuat hatinya hancur berkeping-keping adalah kenyataan bahwa namanya dihapus total dari wasiat, seolah-olah dia tidak pernah menjadi bagian dari keluarga Wijaya yang selama ini dia banggakan. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding dan napas berat Pak Bambang yang duduk di kursi kepala. Dimas merasa dunia berputar, tangannya gemetar memegang dokumen yang baru saja disodorkan pengacara keluarga. Ini tidak mungkin, ayah, gumamnya pelan, suaranya hampir hilang. Pak Bambang hanya menggelengkan kepala, mata tuanya penuh kecewaan yang sudah lama dipendam. Kamu sudah tidak layak lagi, Dimas. Perusahaan ini butuh pemimpin yang kuat, bukan orang yang menyembunyikan rahasia memalukan. Kata-kata itu menusuk seperti pisau, karena Dimas tahu persis apa yang dimaksud ayahnya. Di Jakarta yang sibuk ini, di tengah hiruk-pikuk bisnis properti yang mereka bangun dari nol, Dimas selalu berusaha menjadi anak teladan. Dia lulusan universitas terbaik, bekerja keras dari bawah, tapi ada satu bagian dirinya yang tak pernah bisa dia tunjukkan di depan keluarga atau rekan kerja. Cinta yang dia rasakan selama 2 tahun terakhir kepada seorang pria bernama Rea membuat semuanya terasa rapuh. Mereka bertemu secara tak sengaja di sebuah konferensi bisnis di Bali, di mana Rea, pengusaha muda dari Surabaya, langsung menarik perhatiannya dengan senyum tenang dan pandangan yang penuh pengertian. Sejak itu hubungan mereka berjalan diam-diam, pertemuan malam di apartemen tersembunyi, pesan singkat yang dihapus, dan janji untuk selalu saling jaga. Tapi sekarang semuanya terancam runtuh. Dimas keluar dari ruangan tanpa kata lagi, meninggalkan ayahnya yang masih duduk tegak. Di koridor kantor yang mewah itu, dia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Telepon di sakunya bergetar, nama Rea muncul di layar. Dimas ragu sejenak sebelum menjawab. Rea, aku. Aku tidak tahu harus bilang apa. Suaranya pecah. Di ujung sana, Rea terdengar khawatir. Dimas, tenang dulu. Kita bicara nanti malam, ya. Aku ada di Jakarta sekarang. Dimas tidak tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Dia pulang ke rumah orang tuanya di kawasan elite Pondok Indah, di mana ibunya sudah menunggu dengan wajah cemas. Nak, ayahmu hanya ingin yang terbaik untukmu, kata Bu Sinta lembut sambil memegang tangan Dimas. Tapi Dimas tahu, yang terbaik bagi keluarganya adalah pernikahan dengan anak teman ayah, seorang gadis dari keluarga baik-baik yang sudah dipersiapkan sejak lama. Tekanan itu selalu ada, bisikan di masjid keluarga, tatapan tetangga yang bertanya-tanya kenapa Dimas belum menikah di usia 28 tahun. Di Indonesia yang masih kental dengan norma tradisional, Dimas merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis. Malam itu, dia bertemu Rea di sebuah kai kecil di Kemang, tempat mereka sering sembunyi dari dunia. Rea duduk di sudut, rambutnya rapi, mata hitamnya penuh perhatian. Ceritakan semuanya, katanya pelan sambil memegang tangan Dimas di bawah meja. Dimas menceritakan semuanya, air mata hampir jatuh. Rea mendengarkan tanpa menyela, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Dimas curiga. Aku akan bantu kamu, Dimas. Percaya padaku. Kata-kata itu terdengar manis, tapi besok paginya, saat Dimas membaca berita online tentang penjualan perusahaan Wijaya, nama pembelinya membuat dunianya hancur. Rea Mahendra. Pria yang dia cintai. Pria yang sekarang menjadi pemilik segalanya yang pernah menjadi miliknya. Dimas merasa dikhianati, hatinya seperti diremas. Bagaimana bisa? Apakah Rea selama ini hanya memanfaatkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Dimas sepanjang hari, membuatnya tidak bisa tidur. Dia memutuskan untuk menghadapi Rea besok, tapi malam itu dia habiskan dengan menangis sendirian di apartemennya, mempertanyakan setiap momen indah yang mereka bagi.
Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip, mengingatkannya betapa kecil dirinya di kota besar ini. Pagi berikutnya, Dimas sudah berdiri di depan gedung baru milik Rea di kawasan Sudirman, tangannya mengepal kuat. Dia masuk tanpa janji temu, melewati resepsionis yang mengenalnya sebagai anak pemilik lama. Ruangan Rea luas, penuh cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela kaca. Rea bangkit dari kursinya saat melihat Dimas, wajahnya campur antara senang dan khawatir. "Dimas, aku sudah menunggumu." Dimas tidak membalas senyum itu. "Kamu yang beli perusahaan ayahku." "Kenapa, Rea? Kamu tahu betapa pentingnya itu bagiku." Suaranya naik, emosi yang selama ini dipendam meledak. Rea menghela napas panjang, mendekat tapi tidak menyentuh. "Aku melakukannya untuk melindungimu, Dimas. Ayahmu punya utang besar yang disembunyikan, perusahaan hampir bangkrut. Kalau bukan aku yang beli, orang lain akan ambil alih dan kamu kehilangan segalanya." Dimas tertawa pahit. "Melindungiku? Dengan menghapus namaku dari wasiat juga? Itu perintah ayahmu, Rea. Dia bilang dia tahu rahasiaku." "Rahasia kita?" Rea diam sejenak, matanya menunduk. "Aku tidak tahu soal wasiat itu. Tapi aku dengar dari teman pengacara bahwa Pak Bambang sudah curiga sejak lama. Dia memata-matai kita, Dimas. Oto-oto kita di Bali bocor ke dia." Kata-kata itu seperti tamparan. Dimas mundur selangkah, ingat malam-malam indah di pantai Bali saat konferensi dulu. Mereka berjalan kaki di pasir, berbicara tentang mimpi, tentang bagaimana sulitnya hidup sebagai pria yang mencintai pria di Indonesia. Rea pernah bilang suatu hari kita bisa terbuka, tapi sekarang kita jaga dulu. Tapi sekarang, rahasia itu menjadi senjata bagi ayahnya. Dimas merasa dunia sempit. Di kantor itu, dia ingat bagaimana dulu ayahnya selalu bangga padanya, mengajarinya bisnis dari kecil, tapi sejak ibunya sakit 2 tahun lalu, Pak Bambang semakin keras. Tekanan untuk menikah datang bertubi-tubi, bahkan ada pertemuan dengan calon istri yang dipaksakan. Dimas menolak halus, tapi ayahnya tahu. "Kamu harus berubah, nak. Ini demi keluarga," kata ayahnya suatu malam. Sekarang semuanya masuk akal. Penjualan itu bukan hanya bisnis, tapi hukuman. Rea mencoba mendekat lagi. "Aku beli perusahaan ini agar kamu tetap bisa terlibat. Kita bisa bangun bersama, Dimas. Aku tidak pernah ingin ambil alih, aku ingin bagi." Tapi Dimas menggeleng. "Kamu bohong, Rea. Kamu tahu aku tidak suka rahasia lagi." Dia keluar dari ruangan dengan hati yang lebih berat. Di jalanan Jakarta yang macet, Dimas menelepon sahabatnya, Rina, seorang wanita yang juga menyembunyikan orientasinya. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Rina. Semuanya hancur." Rina mendengarkan dengan sabar. "Kamu harus hadapi ayahmu langsung, Dimas. Dan bicara jujur dengan Rea. Cinta bukan hanya tentang rahasia." Malam itu, Dimas pulang ke rumah keluarga. Pak Bambang duduk di ruang tamu membaca koran. "Ayah, kenapa? Kenapa jual semuanya dan hapus namaku?" tanya Dimas langsung. Ayahnya meletakkan koran, matanya dingin. "Karena aku tahu kamu tidak normal, Dimas. Oto-oto itu. Dengan pria itu. Aku tidak mau perusahaan jatuh ke tangan orang seperti itu. Kamu harus menikah, punya anak, lanjutkan garis keturunan." Kata-kata itu menyakitkan, membuat Dimas merasa kecil. Bu Sinta menangis di sudut ruangan. Dimas keluar malam itu, naik mobil tanpa tujuan. Di sebuah taman kecil di Menteng, dia duduk sendirian, memikirkan perjalanan hidupnya. Dari kecil, dia selalu patuh, tapi hatinya selalu tertarik pada pria. Pertama kali sadar saat jatuh cinta pada teman sekelas, tapi dia pendam dalam-dalam. Sampai bertemu Rea, semuanya berubah. Tapi sekarang, cinta itu terasa seperti beban.
Keesokan harinya, Rea datang ke apartemen Dimas tanpa diundang. "Aku tidak mau kehilanganmu," katanya pelan. Dimas membiarkan dia masuk, tapi dinding di antara mereka terasa tebal. Mereka bicara panjang tentang masa lalu, tentang bagaimana Rea jatuh cinta pada Dimas sejak pertemuan pertama. "Aku beli perusahaan karena aku ingin kamu bebas dari tekanan ayahmu," jelas Rea. Tapi Dimas masih ragu. "Bagaimana aku bisa percaya lagi?" Pertanyaan itu menggantung di udara, sementara di luar hujan mulai turun membasahi Jakarta. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut bagi Dimas. Dia berhenti datang ke kantor lama, sekarang sudah menjadi milik Rea. Teman-teman kerjanya menelepon, bertanya apa yang terjadi, tapi Dimas hanya bilang di urusan keluarga. Di dalam hatinya, konflik batin semakin dalam. Dia merasa kehilangan identitas, bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai pria. Di Indonesia, di mana masih dianggap tabu di banyak kalangan, Dimas selalu hidup dengan ketakutan. Sekarang ketakutan itu menjadi nyata. Suatu sore, dia bertemu Rina di sebuah warung kopi di Tamrin. Rina, dengan rambut pendek dan senyum hangat, adalah satu-satunya orang yang tahu rahasianya sepenuhnya. "Dimas, kamu harus berhenti menyalahkan diri sendiri. Ayahmu yang salah karena tidak menerima siapa kamu sebenarnya." Dimas mengaduk kopinya pelan. "Tapi aku merasa bersalah, Rina. Keluarga ini runtuh karena aku." Rina menggeleng. "Tidak, ini karena dia yang tidak mau melihat kenyataan. Dan Rea, dia tampaknya benar-benar mencintaimu." Dimas teringat malam sebelumnya saat Rea datang lagi, membawa makanan favoritnya dari restoran Padang. Mereka makan dalam diam, tapi Rea tidak memaksa. "Aku tunggu kamu siap," katanya sebelum pergi. Tapi Dimas masih marah. Dia memutuskan untuk mengunjungi ayahnya lagi. Di rumah besar itu, Pak Bambang sedang sakit, dokter bilang tekanan darah tinggi. "Ayah, aku minta maaf kalau aku mengecewakanmu," kata Dimas pelan. Pak Bambang memandangnya lama. "Kamu bisa kembali kalau kamu berubah, nak. Nikahi anak Pak Hadi, itu yang terbaik." Dimas merasa sesak. Dia keluar, dan di mobil, air mata jatuh. Malam itu, dia menelepon Rea. "Kita bertemu besok. Aku ingin dengar semuanya dari awal." Rea setuju. Mereka bertemu di sebuah restoran Italia kecil di Kemang, tempat yang tenang. Rea menceritakan bagaimana dia tahu tentang utang ayah Dimas dari sumber bisnisnya. "Aku tidak mau kamu menderita, Dimas. Aku beli untuk kita bangun ulang, bukan untuk ambil alih." Dimas mendengarkan, hatinya mulai luluh. Tapi lalu datang pesan dari ayahnya, "Jangan dekat lagi dengan pria itu atau aku umumkan semuanya ke keluarga besar." Dimas menunjukkan pesan itu pada Rea. "Lihat, ini tidak akan pernah mudah." Rea memegang tangannya di atas meja. "Kita hadapi bersama. Aku siap berkorban, Dimas. Bahkan kalau harus kehilangan bisnis ini." Kata-kata itu menyentuh hati Dimas. Malam itu, untuk pertama kali setelah pengkhianatan, mereka berpelukan lama di mobil Rea, tanpa kata. Tapi pagi berikutnya, berita di media sosial menyebar, perusahaan Wijaya dijual, putra tunggal dihapus dari warisan. Teman-teman Dimas mulai bertanya, tetangga berbisik. Tekanan sosial semakin berat. Dimas merasa seperti sedang diadili. Dia pergi ke masjid sendirian, berdoa untuk kekuatan, tapi hatinya tetap gelisah. Rea menelepon, "Aku di sini untukmu." Dimas mulai menyadari bahwa Rea bukan musuh, tapi penyelamat yang salah paham. Tapi ayahnya tidak berhenti. Pak Bambang memanggil keluarga besar ke rumah, mengumumkan bahwa Dimas tidak layak. Dimas hadir, berdiri di sudut, merasa kecil. Ibu dan saudara sepupunya menangis, tapi tidak ada yang berani membela. Setelah itu, Dimas pergi ke apartemen Rea. "Aku lelah, Rea. Aku ingin mulai baru." Rea memeluknya erat. "Kita mulai bersama."
Masa lalu mereka kembali muncul seperti gelombang. Dimas ingat pertemuan pertama di Bali, saat angin laut meniup rambut Rea yang terlihat begitu bebas. Mereka bicara tentang mimpi, Rea yang berasal dari keluarga sederhana di Surabaya tapi berhasil bangun bisnis sendiri. Aku tidak pernah merasa sendiri lagi sejak bertemu kamu, kata Rea saat itu. Dimas tersenyum mengingatnya sekarang saat mereka duduk di balkon apartemen Rea menghadap kota yang tidur. Hubungan mereka penuh pengorbanan kecil, Rea selalu memahami jadwal Dimas yang padat, Dimas selalu menghapus chat untuk jaga rahasia. Tapi sekarang, setelah pengkhianatan ayah, Dimas mulai melihat sisi lain Rea. Rea menceritakan masa kecilnya yang sulit, ayahnya yang meninggal dini, membuatnya belajar mandiri. Itu sebabnya aku tidak mau kamu kehilangan keluarga, Dimas. Tapi kalau keluarga tidak menerima, aku akan jadi keluargamu. Kata-kata itu membuat Dimas menangis. Mereka menghabiskan malam dengan cerita tentang teman-teman gay lain yang harus pindah ke luar negeri karena tekanan. Di Indonesia, banyak yang seperti mereka, hidup diam-diam. Dimas merasa tidak sendirian lagi. Tapi krisis datang lagi saat ibunya menelepon. Nak, ayahmu semakin sakit. Dia minta kamu pulang dan bicara. Dimas pergi, tapi pertemuan itu penuh air mata. Pak Bambang bilang, aku lakukan ini karena sayang padamu, Nak. Dunia ini keras untuk orang seperti kamu. Dimas balas, ayah, aku tidak bisa berubah. Ini siapa aku? Untuk pertama kali, Pak Bambang diam, tidak marah. Dimas pulang dengan hati yang lebih ringan sedikit. Dengan Rea, mereka mulai rencanakan masa depan. Rea tawarkan posisi di perusahaan baru, tapi Dimas tolak. Aku ingin bangun sendiri, Rea. Dari nol. Rea bangga. Mereka jalan-jalan ke pantai Ancol, tangan bersentuhan diam-diam di bawah jaket. Di sana, Dimas merasa bebas untuk pertama kali. Tapi masyarakat tidak lepas. Ada gosip di grup keluarga, saudara jauh bertanya langsung. Dimas hadapi dengan kepala tegak. Aku bahagia dengan pilihan aku. Pertumbuhan mulai terasa. Dia mulai cari pekerjaan baru di startup properti, gunakan pengalaman lamanya. Rea dukung sepenuhnya, bahkan perkenalkan kontak bisnisnya. Tapi ada saat Dimas ragu lagi. Saat melihat oto lama keluarga, dia merasa kehilangan. Rea peluk dia. Waktu akan sembuhkan Dimas. Kita punya satu sama lain. Hubungan mereka semakin dalam, bukan hanya rahasia, tapi komitmen. Dimas mulai terbuka pada Rina lebih banyak, bahkan bertemu komunitas kecil teman gay di Jakarta yang saling support. Di sana, dia dengar cerita mirip tentang pengorbanan dan keberanian. Dimas sadar perjalanan ini bukan akhir, tapi awal. Tekanan semakin tinggi saat Pak Bambang masuk rumah sakit karena serangan jantung ringan. Dimas buru-buru ke sana, duduk di samping tempat tidur. Ayah, makan aku, bisiknya. Pak Bambang pegang tangannya lemah. Aku takut kehilangan kamu, Nak. Tapi aku mulai paham. Mungkin aku salah. Kata-kata itu seperti obat, tapi masih ada luka. Bu Sinta menangis bahagia. Dimas keluar ruangan bertemu Rea di parkir. Ayahku mulai melunak, katanya. Rea tersenyum. Lihat. Cinta bisa ubah segalanya. Tapi tidak semudah itu. Ada sepupu yang marah, bilang Dimas bawa malu keluarga. Dimas hadapi konfrontasi di rumah, suaranya tegas. Aku tidak minta pengertian semua orang, tapi aku minta hormati pilihan aku. Malam itu, dia dan Rea bicara panjang tentang masa depan. Rea bilang, aku siap keluar kalau kamu mau, Dimas. Dimas geleng. Belum, Rea. Kita ambil langkah pelan. Mereka putuskan untuk liburan singkat ke Yogyakarta, jauh dari Jakarta. Di sana, di bawah Candi Prambanan, mereka berjalan tangan genggam diam-diam. Dimas merasa tumbuh dari anak yang takut menjadi pria yang berani.
Tapi kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Perusahaan lama Rea di bawah pengawasan karena isu lama, dan Dimas bantu dengan ide bisnisnya. Kerja sama mereka membuat perusahaan baru lahir, kecil tapi penuh harapan. Teman kerja baru Dimas mulai curiga, tapi dia abaikan. Krisis identitas datang lagi saat dia lihat berita tentang kasus di media. Apakah aku salah? Tanyanya pada diri sendiri. Rea jawab, kamu benar, Dimas. Cinta kita benar. Pengorbanan Rea terlihat saat dia tolak tawaran bisnis besar karena ingin prioritaskan Dimas. Dimas sadar ini bukan pengkhianatan tapi pengabdian. Di tengah itu, ayahnya pulang dari rumah sakit dan untuk pertama kali panggil Rea ke rumah. Pertemuan canggung tapi Pak Bambang bilang jaga anakku. Itu langkah kecil tapi besar bagi Dimas. Dia peluk ayahnya, air mata jatuh. Perjalanan emosional ini membuatnya dewasa, belajar bahwa keluarga bukan darah saja, tapi orang yang terima kamu apa adanya. Bulan-bulan berlalu, perusahaan kecil Dimas dan Rea mulai berkembang. Dimas sekarang pimpin tim sendiri, Rea dukung dari belakang. Hubungan mereka semakin kuat, bukan lagi rahasia penuh ketakutan. Dimas kunjungi ayahnya rutin, bicara terbuka tentang perasaannya. Pak Bambang meski masih sulit, mulai terima pelan-pelan. Kamu anakku, apapun itu, katanya suatu hari. Dimas tersenyum, merasa beban hilang. Rina juga bahagia, cerita bahwa dia mulai terbuka pada keluarganya sendiri. Di Jakarta yang selalu ramai, Dimas dan Rea jalan malam di Monas, bahu bersandar. Terima kasih sudah beli perusahaan itu, Rea. Meski awalnya sakit, kata Dimas. Rea tertawa pelan. Dan terima kasih sudah makan aku. Mereka sadar, pengkhianatan itu jadi jembatan ke pemahaman lebih dalam. Dimas tumbuh dari pria yang sembunyi menjadi yang berani ambil keputusan, bahkan tolak tawaran kerja besar demi prinsip. Masyarakat masih ada yang bisik, tapi Dimas tidak peduli lagi. Dia punya Rea, keluarga yang mulai terima, dan diri sendiri yang utuh. Suatu malam di apartemen, Dimas pegang tangan Rea. Kita sudah lewati banyak, ya. Rea angguk. Dan masih banyak lagi yang akan kita lewati bersama. Dimas tersenyum, hatinya penuh. Perjalanan ini ajarkan dia bahwa cinta sejati datang dengan ujian, tapi juga kekuatan. Di luar, lampu Jakarta masih berkelap-kelip, tapi sekarang terasa hangat. Apakah keluarga selalu lebih penting daripada cinta sejati atau sebaliknya? Benar atau salah?